Ya, kembali bersama Economic Challenges, kita membahas harga minyak goreng yang semakin melambung dengan Bayu Krisnamurti, staf ahli ekonomi perekonomian, Menko Perekonomian, maksud saya Derum Bangun, Ketua Harian Gapki, dan Arya Bima, anggota Komisi 6 DPR. Tadi kalau menurut Pak Arya, situasi ini kemungkinan permanen, paling tidak jangka panjang harga minyak di pasar internasional memang cukup tinggi. Jadi berarti harus dilakukan langkah-langkah bagaimana. Nah, program stabilisasi harga ternyata belum ada dampaknya. Itu yang kita tekan sekarang teman-teman pengusaha, dia komitmen untuk 45.000, sekarang baru 11.000. Ya, nah, cara komitmennya itu bagaimana? Apa diwujudkan, itu Ya, kuncinya. kita memang mengajak semua para pengusaha untuk mensuplai, memasok CPO-nya ke pabrik proses. Di dalam mengalihkan dari kegiatan rutin yang biasa mereka sudah forward contract, terjadi kelambatan-kelambatan. Kekuatan pasar yang kita hadapi memang sangat besar. Apalagi dibandingkan dengan bulan Mei, harga bulan Juni naik sampai lebih 15%, dari $750 menjadi $870. Untung saja dalam beberapa hari ini ada kelihatan harga yang menurun. Kemarin di Malaysia turun sampai lebih Rp200, sehingga ini merupakan satu titik terang untuk operasi ini. Kita masih berusaha agar sampai akhir bulan, sebelum tanggal 20, para pengusaha CPO mengirimkan CPO-nya ke. Ya, tapi harus ada deadline ya Pak Arya untuk menurunkannya. Bagaimana menurut Pak Arya mengenai pasar program stabilisasi harga ini? Jadi program stabilisasi harga ini kan tadi saya katakan bahwa itu gagal menurunkan harga minyak, karena memang persoalannya saya melihat bukan di masalah distribusi, tapi di suplai dari pabrik minyak yang kekurangan bahan CPO karena harga CPO yang tinggi tadi. Sebenarnya CPO-nya ada, tapi harga ini tinggi, sehingga memicu harga minyak yang tinggi juga. Nah, saya sepakat rapat antara Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian di Komisi 6 DPR itu menyepakati bagaimana pemerintah segera membuat regulasi yang tegas dan tepat. Dalam hal ini adalah mengatur, mewajibkan para produsen CPO yang mengalokasikan 10% untuk kebutuhan nasional sebelum melakukan ekspor. Ini yang saya kira penting. Dan tambahan bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal produsen CPO secara nasionalnya kan tidak terlalu sulit. Hanya ada 5 besar para produsen CPO yang bisa kita harusnya kita mereka lihat. bisa didorong untuk menurunkan harga. Dan satu lagi kan ada yang program domestic market obligation itu. Jadi bagaimana menjual murah dan juga mengurangi ekspor. Nah, ini kapan kira-kira mau diterapkan? Saya kira paketnya sudah kita siapkan. Satu, DMO itu untuk memastikan bahwa pasokan dalam negeri harus terpenuhi. Kemudian PE itu kita bisa juga pakai untuk penghutang ekspor untuk memastikan bahwa harga sebagian dari keuntungannya para pengusaha itu bisa kita ambil untuk kita kemudian pergunakan membantu petani, membantu pengusaha kecil dan sebagainya. Dan PSA sendiri gitu. Dan kita juga sudah berpikir untuk sekarang PSA ini sebenarnya kan program stabilisasi harga menjual produk ke pasar oleh pengusaha. Kita punya pengalaman juga dengan untuk melakukan seperti itu di beras oleh pemerintah. Ini juga tetap open untuk bisa dipergunakan. Jadi seluruh paket kebijakan itu kita siapkan, tetapi kalau menurut saya langkah pertama kita coba hormatilah kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau targetnya 45.000 bisa dilaksanakan, 132.000 ton itu bisa disalurkan sebelum tanggal 20, saya kira itu akan sangat berpengaruh di pasar. Sanggup atau tidak sebelum tanggal 20? Dan kedua, mungkin kalau memang DMO ini, domestic market obligation, diterapkan, Bapak setuju? Ya, setuju dengan domestic market obligation, karena itu akan mengambil sebagian daripada produksi itu dengan harga tertentu untuk dijual dalam pasar dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan ini. Itu kita setuju. Kalau penghutan ekspor itu sendiri mungkin diterapkan, Anda setuju Pak Derum? Iya, penghutan ekspor juga suatu langkah yang diperlukan jika DMO tadi tidak berhasil untuk menekan harga lebih rendah. Artinya, dana yang diperoleh dari penghutan ekspor ini akan dipergunakan untuk menambah subsidi agar harga minyak goreng itu dapat dijual lebih rendah lagi. Nah, Arya, Anda yakin jurus-jurus ini bisa mengurangi harga minyak? Ya, asal itu bukan hanya semacam suatu kesepakatan, tapi ada suatu regulasi, dan apabila itu tidak ditaati, harus ada keberanian politik, keberanian kesungguhan pemerintah untuk memberikan sanksi. Tapi saya beri catatan untuk pungutan ekspor, saya kira juga harus diawasi bagaimana akibat dari regulasi itu meningkatnya ekspor ilegal dan
dan tentunya jangan sampai naiknya pungutan ekspor itu juga dibebankan kepada petani, entah itu petani plasma ataupun petani rakyat sawit. Baik, Pak Bayu, kan sebenarnya kan jumlah pengekspor besar itu kan tidak banyak. Mengapa sangat sulit untuk membuat mereka patuh untuk sebenarnya kalau dalam konteks pajak ekspor itu ada dua problemnya. Satu adalah dana dari pajak ekspor itu seyogianya harus kembali ke sawit lagi, termasuk untuk subsidi. Padahal dalam mekanisme keuangan kita dia harus masuk APBN, nanti pengeluarannya di APBN juga. Jadi ini juga menjadi nanti perlu kerjasama yang kuat dengan DPR untuk memastikan program itu jalan. Mengenai 3 produsen CPO utama. Betul. Nah, ini mereka sudah comply atau belum? Saya kira iya. Kalau mereka iya. Kalau pengusaha-pengusaha besar seperti ini bisa. Dan kalau kita lihat dari pengalamannya, prosesor kalau yang produsen besar Sinarmas, Astra misalnya. Itu kalau misalnya dilihat dari program kita selama ini, yang belum committed itu paling tidak pada bulan April itu hanya beberapa, yang lain committed. Jadi saya kira, kita masih coba lihat sampai dengan tanggal 20 dan kita kejar terus teman-teman dari pengusaha. Itu adalah kan sudah bikin komitmen 45.000 kok baru 11.000 gitu. Jadi saya kira nggak ada alasan. Ini tanggal 20 bulan Juni kan? Iya, bulan Juni ini. Mana mungkin dalam waktu beberapa hari bisa memenuhi. Beberapa pengusaha itu mengklaim kapal tidak tersedia, di Kalimantan sungainya sedang kering. Jadi hal-hal seperti ini masalah teknis yang selama ini belum terlihat. Karena selama ini mereka ada yang mengekspor ke Pakistan dari Kalimantan, sekarang harus bawa ke Pulau Jawa. Jadi adanya peralihan pengangkutan CPO itu memerlukan penyesuaian. Pak Bayu, bagaimana ini kelihatannya banyak alasan ini untuk kelihatan. Saya nggak yakin tanggal 20 ini bisa dipenuhi. Sekarang kalau tanggal 20 tidak dipenuhi, apa yang akan dilakukan? Kebijakan lain tadi yang sudah disiapkan. Pungutan ekspor itu. Kita terapkan. Saya kira regulasinya dulu, Pak ya. Saya kira kalau pajak ekspor sudah ada, demo sudah ada, dua-duanya dasarnya undang-undang, jadi nggak masalah sebenarnya. Baik, satu lagi mungkin yang bisa kita pikir, karena tadi Pak Aryan mengatakan mungkin situasinya permanen, mau tidak mau kan kita mengikuti harga pasar. Bagaimana kalau terus-menerus harganya tinggi, apakah kita perlu melakukan subsidi? Iya, saya kira masalah subsidi adalah hal yang memang harus kita pikirkan. Kita punya stabilisasi harga komoditi seperti minyak goreng, pernah mengalami dengan beras. Kita juga alhamdulillah sekarang kita sudah berhasil dengan gula. Tapi itu juga potensial untuk menimbulkan gejolak. Kita juga punya problem dengan kedelai misalnya. Jadi memang saya kira kita ajak sama-sama DPR untuk kita mikirkan sebuah kebijakan yang generik untuk commodity price stabilization. Dan ini membutuhkan dasar hukum yang kuat karena selama ini memang belum ada. Kita break dulu.